Baik, saat inilah kita akan dengar dari beliau dan waktunya sebebas-bebas sampai sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati ayunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Syekhuna al-fadil Abuya Yahya hafizahullah wa saddada khutah matta'ana Allah bi tuli umrihi wa natabarraku bi majalisihi al-ilm. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, kedatangan Al-Faqir Abdul Somad ada 3 tujuan. Yang pertama, menyambung silaturahim. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu. Yang kedua adalah ingin menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'an. Yang ketiga adalah memohon doa dari guru kita, mudah-mudahan selalu istiqomah, mudah-mudahan selalu diberikan hidayah bimbingan Allah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebenarnya kedatangan Al-Faqir itu saja yang 3. Tiba-tiba sampai di sini tadi diberikan kertas, tolong Ustadz berbicara sampai jam 7.45. Jadi merubah niat di tengah ibadah itu masih ikhtilaf ulama. Jadi tidak bisa merubah niat di tengah ibadah. Tapi kata Buya, silakan berbicara sampai sore. Insyaallah. Suatu ketika Imam An-Nawawi meninggal tahun 676 Hijrah, ingin berziarah ke makam Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Jarak antara mereka lebih kurang 400 tahun. Imam Syafi'i meninggal di Fustat di Kairo, sedangkan Imam Nawawi berada di Damaskus, Suriah. Jaraknya lebih kurang 1.500 km. Kalau tidak percaya, ukur sendiri. Lalu kemudian Imam Nawawi dengan jarak yang jauh, dengan jarak umur yang jauh, datang mau berziarah ke makam Imam Syafi'i. Begitu beliau sampai, melihat kubah. Jadi makam Imam Syafi'i itu ada kubahnya. Begitu dia melihat kubah, air matanya menetes, bulu romanya dia tak sanggup menahan. Akhirnya dia tidak jadi berziarah, dia pun pulang. Karena kehebatan kemuliaan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lalu kemudian Imam Nawawi pun pulang, meninggalkan Mesir menuju Damaskus. Rupanya Imam As-Subuki mendengar berita itu, bahwa ada seorang ulama besar bernama Imam An-Nawawi datang ke Mesir. Imam As-Subuki pun datang ke Kairo, Fustat, mencari Imam Nawawi. Rupanya Imam Nawawi juga sudah meninggalkan Mesir. Dia menyusul sampai ke Damaskus. Sampai di Damaskus, ternyata Imam Nawawi tidak berada di Damaskus. Dia sudah pulang ke kampung halamannya di Nawa. Lalu kemudian Imam As-Subuki datang lagi, dan mereka mengatakan Imam Nawawi sudah menghadap Allah, meninggal dunia. Begitulah para ulama saling ingin bertemu, saling ingin berjumpa. Ulama yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada hasad dalam dirinya, tidak ada di dalam hatinya untuk kibr, angkuh dan sombong, dan tidak ada ihtiqar, mengecilkan orang lain. Al-Faqir Abdul Somad hari ini dimuliakan luar biasa, berada di majelis ilmu Buya Yahya hafizahullah, dan diberikan kesempatan untuk berbicara. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu di majelis ilmu, majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disatukan pula di dalam surga Jannatul Firdaus insyaallah. Ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin, bersama orang-orang yang benar, wasyuhada, bersama orang yang mati syahid, wassalihin, bersama orang-orang yang saleh. Imam An-Nawawi rahimahullah ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitab Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj.
ulama-ulama yang tidak menikah karena lebih mementingkan ilmu daripada menikah. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi, tidak menikah sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jangan dijadikan inspirasi oleh para jombloan sejati, karena berbeda kadar keilmuan dan latar belakang. Lalu kemudian Imam Nawawi itu sebagaimana diceritakan oleh Syekh Ali Jum'ah, Imam An-Nawawi, beliau pada suatu ketika, tidak seumur hidupnya, beberapa zaman saat beliau aktif menulis, tidurnya hanya pada saat menulis, dan ketika dia mengantuk lalu kemudian kepalanya berat terjatuh pada tulisan. Lalu kemudian ketika dia sudah terbangun, dia lanjutkan lagi menulis. Itulah mengapa ketika dihitung, ternyata lembaran-lembaran kitab yang dia tulis itu kalau dihitung lebih banyak daripada usia hidupnya, karena memang hidupnya adalah untuk ilmu. Imam An-Nawawi rahimahullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam bidang hadis. Ketika orang mengkaji di awal-awal kajian Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis-hadis, walaupun jumlahnya lebih daripada itu. Kemudian orang akan naik lagi ke atas, mereka juga akan membaca hadis-hadis yang disusun Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian ketika ingin membaca kitab yang hanya isinya doa-doa dan munajat kepada Allah, maka orang juga akan kembali membuka kitab An-Nawawi yang berjudul Al-Azkar. Kemudian ketika orang membaca kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh murid dari Imam Asy-Syafi'i bernama Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, meninggal tahun 261 Hijrah, maka banyak orang tidak mengerti makna kitab Sahih Muslim. Hadisnya sahih tapi pemahamannya sakim, hadisnya sahih tapi pemahamannya dhaif. Maka kita mesti juga membaca kitab Imam An-Nawawi. Beliau mensyarah Sahih Muslim dalam kitab berjudul Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Begitu ketika orang membaca kitab-kitab mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syirazi, lalu kemudian mereka tidak paham isinya, maka mesti membaca kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Maka dalam bidang hadis, dalam bidang fikih, tidak ada orang yang tidak berhajat, membutuhkan, memerlukan imam-imam kitab-kitab Imam An-Nawawi. Begitu juga ketika orang membaca kitab mustalah hadis, hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis maudhu', kalau putusnya di bawah karena rawinya hilang, maka disebut dia dengan mu'allaq. Kalau putusnya di atas hilang nama sahabat, disebut dia mursal. Kalau dia putus rawinya dua berurut-urutan, disebut dengan mu'dal. Kalau hilang salah satu, tidak sama dengan mu'dal, bukan mu'allaq, bukan mursal, maka dia sebut dengan munqati. Maka orang juga tetap membaca kitab Imam An-Nawawi yang disyarah oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi Syarah Taqrib Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi dengan Imam As-Suyuti jaraknya luar biasa. Kalau Imam An-Nawawi tahun 676, maka Imam As-Suyuti tahun 911. Di antara jarak yang panjang itu, mereka masih punya hubungan. Hubungannya adalah hubungan kajian, hubungan keilmuan, hubungan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dipesankan oleh guru kita Syekhuna Abu Yahya, bahwa hendaklah hubungan kita itu hubungan karena doa, hubungan karena ilmu, hubungan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hubungan yang membuat menyengsarakan kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga di antara orang yang berkasih sayang hari ini, hubungannya hanyalah karena foto yang diupload di wall Facebook. Banyak jamaah yang minta foto dengan Ustaz Abdul Somad, yang tujuannya akhirnya nanti kalau Ustaz Somad meninggal bisa diupload, dikasih lingkaran merah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sebagaimana dikatakan Abu ya, membacakan kitab para ulama, lalu kemudian orang menyangka kita ustadz, padahal sebenarnya amat sangat jauh daripada itu. Kita hanya bisa mengikuti, menapaki apa yang pernah mereka lakukan dulu. Siapa yang kenal Imam Nawawi? Di mana rumahnya? Bagaimana keadaan keluarganya? Kita kenal Imam An-Nawawi karena kita membaca kitab-kitabnya.
Apakah kalau kita sudah meninggal dunia nanti akan ada yang kita tinggalkan? Alhamdulillah, guru kita meninggalkan kitab, meninggalkan santri, pondok pesantren. Maka kita coba berpikir, kira-kira nanti kalau kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang akan kita tinggalkan, dan apa yang akan tetap mengalir, dan apa yang akan menjadi penerang alam barzakh. Maka kalau dapat tiga-tiganya, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu bermanfaat, alhamdulillah. Kalau dapat waladun solehun, anak yang soleh, alhamdulillah. Kalau dapat lagi yang paling berkah di antara itu adalah shadaqatun jariyah, alhamdulillah. Itulah mengapa ketika orang-orang kalau sudah meninggal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanya Allah, hai mayat-mayat, hai orang yang meninggal dunia, maukah kamu aku berikan hidup walaupun semenit, satu detik? Mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah engkau beri aku masa yang singkat, yang pendek, semenit, satu detik ya Allah, fa as-saddaqa, aku ingin hidup, dan hidupku itu aku pakai untuk bersodakoh. Ada juga yang mengatakan bersolawat. Padahal yang kita maksud dalam ayat ini menurut para ulama, fa as-saddaqa, bersodakoh, wa akum minas salihin, dan aku ingin menjadi orang-orang yang soleh. Itulah mengapa ibu bapak selalu memintakan doa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Dan ketika selesai berwudu dia meminta, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang soleh sajalah yang mendapatkan doa orang-orang beriman ketika mereka mendoakan dalam sholatnya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Mungkin ilmu kita jauh dari Imam An-Nawawi, mungkin amal kita tidak sebanding apa-apanya dengan Imam An-Nawawi. Tapi kalau kita mendekatkan diri dengan cara mengkaji kitabnya, mengamalkan amalannya, meneruskan sunnah Rasulullah SAW, maka pesan Nabi, almar'u ma'aman ahab, orang akan selalu bersama dengan siapa yang dia cintai. Majlis yang mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, maka Al-Faqir Abdul Somad berharap kitab itu ditulis oleh Imam An-Nawawi. Isinya adalah hadis-hadis Rasulullah SAW, yang menjelaskan adalah guru kita Abu Yahya. Maka Al-Faqir Abdul Somad berharap bisa bersama dengan mereka bertiga dalam surga Jannatul Firdaus. Adapun jamaah bersama juga dengan mereka, cuman agak jauh sedikit tempatnya. Di situ sudah nampak apa yang dikatakan Abu Ya tadi, bahwa Ustadz itu merasa angkuh, sudah kelihatan dari omongannya. Dia merasa lebih dulu masuk surga dari jamaah. Ketika jamaah duduk tertib, adab, mendengar kajian, khusyuk, hatinya bersih. Lalu Abdul Somad yang ngomong, bicara, diberi kesempatan oleh Abu Ya, lalu kemudian berbicara, merasa dirinya mulia. Ketika dua hamba ini dibandingkan, ditimbang, bukan dilihat level, titel, status sosialnya, tapi dilihat hatinya. Antara jamaah yang hatinya rendah, menundukkan diri, merasa tidak tahu apa-apa, dibandingkan dengan Abdul Somad yang diberi kesempatan di majelis mulia, merasa terhormat. Saat itu jawab dengan, apakah pandangan Allah jatuh kepada hamba yang rendah hati atau kepada ustadz yang angkuh dan sombong? Jamaah sulit untuk menjawab, karena kalau nanti dia jawab jujur, ustadz tersinggung, berhenti, merajuk, sakit hati. Sesungguhnya banyak sekali orang menyangka bahwa hatinya dipandang Allah karena kemuliaan. Bukan. Man tawadha'a lillah, siapa yang tawadhu, rendah hati karena Allah, maka itulah yang diangkat. Illa rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Kalau cerita masalah ilmu, maka tidak ada ilmu yang lebih hebat daripada iblis. Kenapa demikian? Karena iblis pernah satu level dengan malaikat dan pernah di surga bersama Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau ada orang mengaku hebat, ilmunya banyak, tapi angkuh, sombong, hasad, dengki, ihtiqar, mengecilkan orang, ujubnya luar biasa, maka kata iblis, ente belum ada apa-apanya dengan saya. Itulah mengapa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai ada angkuh sombong dalam hati. Dalam sebuah hadis dikatakan,
La yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Ketika tadi saya turun, Al-Faqir Abdul Somad turun menginjakkan kaki di pesantren Al-Bahjah, lalu kemudian Masya Allah para santri turun menyambut, mencium tangan Ustadz Abdul Somad. Santri yang bersalaman mencium tangan, hatinya bersih, rendah, tunduk, dia mengecilkan dirinya di hadapan Allah. Dia merasa tidak punya apa-apa, dia merasa tidak ada level apa-apa karena kerendahan hatinya itulah. Adapun Abdul Somad dengan angkuh dan sombongnya, bukan menarik tangannya, malah ngasih semua. Ayo, ayo, siapa lagi? Siapa? Silakan. Pada saat itu pandangan Allah jatuh kepada hamba yang sedang menghinakan dirinya, bukan kepada hamba yang sedang menaikkan dirinya. Makanya diungkapkan, i'jabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang ujub merasa kagum dengan dirinya, itu menunjukkan lemah akalnya. Kelihatannya besar isi kepalanya, tapi sebenarnya tak sesuai dengan kadar otaknya. Akalnya terlalu kecil, karena sesungguhnya orang-orang yang dibesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sadar yang besar itu bukan dia, yang dibesarkan itu dia, yang membesarkan itu Allah. Itulah mengapa selalu dia angkatkan kedua tangannya dan dia berkata Allahu Akbar. Itulah mengapa selalu dia katakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ini semua alat untuk mencuci karat-karat yang ada di dalam hati. Ketika Abdul Somad merasa bahwa diri dia suci, diri dia besar, diri dia hebat, diri dia, maka dia berkata yang suci hanya Allah, subhanallah. Ketika dia dipuji-puji orang, maka dia mesti mengatakan segala pujian milik Allah, walhamdulillah. Ketika orang mengatakan dia besar, maka dia mesti mengatakan yang besar itu hanya Allah, Allahu Akbar. Kalaupun dia bisa berjalan, dia bisa berkata, maka itu semua hanya kudrat dan iradat Allah. Maka dari mulutnya berkata la haula wala quwata illa billah. Kalau diucapkan dengan pemahaman, pemaknaan dan ilmu yang benar. Banyak juga orang yang berani mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tapi maknanya tidak merasuk karena tidak dengan ilmu, tidak mempengaruhi pola pikirnya, tidak mempengaruhi perbuatannya. Akhirnya ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu sama saja seperti ucapan bim salah bim abrakadabra, tidak berefek, tidak memberikan pengaruh. Itulah mengapa dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ilmu ada, tapi tak ada manfaatnya, tak ada gunanya sama sekali. Kalau bicara tentang ilmu yang banyak, maka sesungguhnya tak ada ilmu kita dibandingkan dia yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kami angkat derajatnya tinggi. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi dia lebih memilih tanah ke bawah, rendah. Wattaba'a hawah, dia memperturutkan hawa nafsunya, namanya Bal'am. Maka dunia ini sebenarnya isinya tidak banyak, hanya 4 saja. Satu, orang yang diberi kekuasaan, angkuhnya luar biasa, Fir'aun. Orang yang punya harta, sombongnya luar biasa, Qarun. Orang punya ilmu, tapi ilmunya dipakai untuk menjilat penguasa-penguasa yang zalim, itulah dia, Haman. Maka mereka berdua selalu disandingkan, inna fir'auna wa haman, karena memang mereka satu kapal. Dan yang keempat adalah na'udzubillah, berilmu agama tapi ilmunya tidak dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, dialah Bal'am. 4 tipe manusia kekal abadi sejak zaman Nabi Musa sampai hari ini. Jadi kita tinggal mengukur dan melihat diri kita saja. Kalau kita merasa punya kekuasaan tapi sombong, satu sel dengan Fir'aun. Kalau kebetulan kita kaya, tapi kemudian kekayaan kita hanya dipakai untuk menyombongkan diri, berarti kita satu tempat, satu level dengan Qarun. Kalau kita punya ilmu yang banyak, tapi ilmu itu tidak dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, sesungguhnya kita bersahabat dengan Haman. Dan kalau kita, na'udzubillah, punya ilmu agama, mengerti, tapi bukan untuk menunjukkan yang hak dan membatilkan yang batil, bukan untuk li'ihqaqil haq wa ibtalil batil, sesungguhnya sama saja dengan Bal'am.
duduk dengan para ulama sama dengan duduk di perpustakaan berhari-hari membaca kitab. Belum tentu faham. Tapi kalau Abuya sudah kita bersama majelis beliau, intisari dari kitab yang beliau baca dari mulai dalwa dilanjutkan ke ahgaf, lalu kemudian bacaan-bacaan beliau munajat di tengah malam, dikumpulkannya intisari dari semua kitab itu, dijelaskannya, kita sudah mendapatkan intisari patinya. Makanya banyak yang mengatakan kata-kata hikmah, duduk dengan ulama sejenak sama dengan duduk di perpustakaan bertahun-tahun. Karena kita baca buku belum tentu paham, kalau paham belum tentu dapat hikmahnya. Dan berapa banyak orang baca buku hanya daftar isinya saja, baca bolak-balik. Apalagi kalau orang di toko buku, buka-buka, nggak boleh dibuka karena bukunya sampul plastik. Yang dilihat apa? Cuman preface di belakang dan harga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mujalasatus salihin, duduk dengan orang-orang soleh. Dan tidak ada orang yang lebih soleh di dunia ini selain Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada namanya Abdullah ibnu Umar, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya Abdullah bin Abbas, dan mereka ini didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia pemahaman Al-Qur'an yang benar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Anas bin Malik? Allahumma aktsir amwalahu, banyakkan anak, banyakkan hartanya, wa auladahu, banyakkan anaknya, waj'alhu min ahlil jannah, jadikan dia penghuni surga. Jadi kita datang ke majelis ilmu bukan hanya sekedar dapat ilmu, tapi juga dapat doa. Berapa banyak orang punya ilmu tapi tidak dapat doanya, sehingga ilmunya itu hanya memberatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika berhadapan dengan Allah, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, dan semua nikmat itu akan dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi ada satu nikmat yang ngeri luar biasa. Apa dia? An ilmihi fi ma'amil. Ilmu sudahkah kau amalkan? Satu sisi orang ketika membaca hadis ini, kamu akan ditanya tentang ilmumu, apakah sudah kau amalkan? Kalau gitu saya nggak datang lagi majelis ilmu, Pak Ustaz. Makin banyak didapat, makin banyak pertanyaannya. Tujuan hadis itu bukan demikian. Tujuannya kita tetap datang majelis ilmu, tapi buah dari kedatangan itu adalah amal kita jadi benar dan kita tetap bersemangat. Al-Fakir hari ini datang ke majelis ilmu, diberikan Allah kesempatan, diberikan umur panjang, dalam perjalanan panjang berjumpa dengan guru kita semua, Buya Yahya. Pertemuan kami terakhir bulan Maret tahun 2020 di Solo bersama Habib Sagaf di kediaman Habib Naufal. Begitu habis selesai duduk kami bersama di majelis yang mulia, Masya Allah, Tabarakallah, Maulid. Setelah itu Habib Naufal pun bercerita bahwa beberapa hari yang lalu ada yang meninggal 2 rumah dari sini kena COVID. Lalu kami pun pulang. Setelah itu lockdown. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan tidak keluar sama sekali. Setelah itu barulah, dan hari ini bertemu lagi tahun 2022 bulan Juni. 2 bulan, 2 tahun, 3 bulan tidak bertemu dengan guru kita semua, Buya ya. Tapi saya tetap mengikuti beliau melalui channel Al-Bahjah. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Artinya apa? Zahirnya tidak bertemu, tapi batin tetap, dan kami tetap berhubungan komunikasi melalui alat-alat komunikasi modern. Beliau menyampaikan doa, mengucapkan tahniah, itu kami tetap, Masya Allah, Tabarakallah. Benar kata Rasulullah SAW, mujalasatus salihin, duduknya bersama orang-orang soleh adalah rohah, adalah ketenangan. Al-Fakir Abdul Somad kemanapun pergi, dari mulai Aceh sampai ke Makassar, sampai ke Kalimantan, sampai ke Papua, selalu mencari ulama-ulama. Kenapa? Karena yang Al-Fakir rasakan, duduk bersama orang-orang soleh itu ketenangan. Tidak ada minta apa-apa, hanya duduk melihat wajah mereka, mendengar mereka bicara, mohon doa. Selalunya datang itu salaman,
minta nasihat. Kalau kebetulan ada pengajian, ikut kajian, itu merasa ketenangan yang luar biasa. Ibarat handphone baru saja ketemu yang selama ini sudah low bat, low signal, lalu kemudian ketika ketemu itu cas kembali. Jadi nanti kalau setelah pulang dari Al-Bahjah ini kelihatan nanti Tausiah Abdul Somad makin menggelegar, maklum itu handphone baru dicas. Ada orang kesegarannya kalau habis piknik jalan-jalan ke sana kemari. Ada orang dia semakin semangat kalau habis jogging olahraga. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain kebiasaannya. Al-Fakir Abdul Somad, saya kalau ingin membangkitkan semangat, makanya jamaah selalu bertanya, Ustaz olahraganya apa? Kamu nyindir karena saya kurus. Ustaz makanannya apa? Minum suplemennya apa? Selalu mengunjungi para ulama, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena itu yang dilakukan dulu oleh orang-orang soleh. Karena mereka tidak hanya sekedar mendapatkan ilmunya, tapi doanya. Berapa banyak orang berilmu tapi tidak dapat doa, tak ada barokahnya sama sekali. Barokah ziyadatul khair. Ziyadatul khair, umur mungkin tidak panjang, tapi kebaikannya panjang. Di antaranya Imam An-Nawawi. Mungkin ilmu tidak banyak, tapi kemudian barokahnya banyak, sehingga itulah yang diharapkan. Makanya kita kalau mendoakan orang itu yang didoakan barokahnya. Ada kedua mempelai kita doakan barokah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ada anak yang baru lahir yang kita doakan barokahnya, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Ada orang yang umurnya bertambah yang kita doakan barokahnya, barakallahu fi umrik, barokah, barokah, barokah. Barokah diambil dari kata barokah yabruku, artinya onta yang turun ke tanah. Saya punya onta, ibu punya onta, bapak punya onta, saya punya tanah, ibu punya tanah, bapak punya tanah. Tanah kita kosong, tapi tiba-tiba ada seekor onta datang dan onta itu memilih, kira-kira di tanah mana aku akan turun. Setelah dia pilih, akhirnya onta itu turun di tanah milik saya. Loh, tanahnya kan 3 Pak Ustadz, tanah Ustadz, tanah ibu, tanah bapak. Kenapa onta itu turun di tanah Ustadz? Ya yang ngomong saya ya terserah saya. Maka ketika onta itu turun di tanah saya dapat bulu onta, saya dapat kulit onta, saya dapat daging onta, saya dapat manfaat kendaraan onta. Maka arti barokah, tanahnya sama tapi ada kelebihan. Begitu juga dengan umur, begitu juga dengan usia, begitu juga dengan ilmu. Maka insya Allah dengan istiqomahnya kita di majelis ilmu ini, kita mendapatkan barokahnya insya Allah. Kenapa Ustadz itu ngomongnya cepat sekali? Itu salah satu min alamatil grogi. Jadi kalau berhenti nanti bahannya hilang. Kenapa Ustaz dari tadi ngelihatnya ke atas terus? Mau ngelihat, saya mau berhenti di jam 7.30. Pas. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan. Guru, itu yang dapat Al-Fakir sampaikan untuk jamaah. Mudah-mudahan jamaah mendoakan senantiasa kita istiqamah. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Wa iyyakum. Kurang ya? Karena sudah ditutup sama beliau, harus punya ide. Ada yang mau tanya? Nah, ada yang mau tanya? Mumpung jadi kalau bisa diundur-undur sampai nggak pulang-pulang. Yang satu pikir lagi nanti apa kira-kira? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Ada yang mau tanya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Buya dan Ustaz Abdul Somad. Pada kesempatan kali ini yang ingin saya tanyakan ini terkait juga dengan figur ulama kita dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita perhatikan di media sosial, banyak oknum-oknum dai kami lihat itu justru
menjatuhkan figur ulama beliau. Beliau katakan Imam Al-Ghazali itu orang yang fakir dengan ilmu hadis. Jadi dengan statement yang seperti itu banyak menimbulkan keraguan dari umat Islam. Oh, ternyata dalam kitab Ihya itu banyak hadis-hadis yang dhaif. Bagaimana penjelasan Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadhil sini. Kita lihat bagaimana ulama dulu membaca kitab ulama sebelumnya. Al-Hafiz Al-Iraqi, kalau disebut Al-Hafiz itu berarti dia hafaz 300,000 hadis, 300,000 hadis. Salah satu ahli hadis bernama Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Dia membaca kitab Ihya Ulumuddin, lalu dia keluarkan takhrij. Takhrij artinya menuliskan status hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya. Jadi kalau kita beli kitab Ihya yang dicetak sekarang, itu di footnote-nya ada takhrijnya. Hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan. Itu yang pertama kali ulama hadis yang luar biasa membaca itu adalah Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Dan Imam Al-Iraqi tidak pernah menyerang Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Begitu ulama dulu memuliakan Imam Al-Ghazali. Apa pelajaran dari sana? Kalau seorang Al-Hafiz yang hafal 300,000 hadis selevel Imam Al-Hafiz Al-Iraqi tidak pernah mencela Imam An-Nawawi, tiba-tiba tidak pernah mencela Imam Al-Ghazali, tiba-tiba ada orang sekarang yang hafalnya cuma 3 hadis kalau laptopnya hidup, lalu kemudian mencela Imam Al-Ghazali, maka saya tidak ingin mengajak orang ikut keyakinan saya, tapi saya lebih percaya Imam Al-Iraqi daripada orang yang ustadz ilmuhu fil laptop. Mazhabnya mazhab taba yatubu youtuban. YouTube ini baik, kita ketemu lewat YouTube, kita menyebarkan ilmu lewat YouTube, tapi YouTube tidak bisa membedakan antara hak dan batil. Semuanya ada, apapun mazhab yang mau dicari. Maka itulah pentingnya kita berguru supaya kita bertanya atas keraguan. Itu yang pertama. Berbeda antara orang sekarang membaca dengan menyerang tanpa mengerti ilmu. Sedangkan Imam Al-Hafiz Al-Iraqi dia jelaskan status-status hadisnya. Nah, apakah Imam Al-Ghazali tidak mengerti hadis? Bagaimana mungkin orang tidak mengerti hadis, dia hafal hadis sebanyak itu? Coba baca kitab Ihya Ulumuddin itu, berapa ribu hadis di dalam. Lalu kita bandingkan dengan orang yang mengatakan itu Imam Al-Ghazali nggak ngerti hadis. Coba hitung hafalan dia dengan hafalan Imam Al-Ghazali. Kalau hafalan dia ternyata lebih minim daripada Al-Ghazali, balikkan omongannya. Kalau kamu katakan Imam Al-Ghazali nggak ngerti hadis, hafalannya sekian ribu, berarti kamu lebih nggak ngerti karena nggak ada hafal sama sekali. Logika berpikirnya demikian. Lalu kemudian, kenapa ada hadis-hadis dhaif dalam kitab Ihya Ulumuddin? Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi lagi menjawab, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ulama ijma' boleh beramal dengan hadis dhaif. Makanya banyak sekarang orang mempermasalahkan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dhaif. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. Dhaif. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Dhaif. Jamaahnya enggak ngaji. Kalau jamaahnya ngaji, ketika didhaifkan, ini dhaif. Emang dhaif? Emang masalah wallah. Imam Nawawi mengatakan ijma' ulama. Ucapan Imam Nawawi itu dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam Tadribur Rawi Taqrib Nawawi, bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Yang pertama, bukan dalam masalah akidah. Yang kedua, bukan dalam masalah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dalil penetapan hukum fikih. Yang ketiga, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta. Yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang kelima, bahwa dia untuk fadail a'mal. Jadi hadis-hadis dhaif yang ada di dalam kitab Ihya itu
masih lagi dalam ruang lingkup koridor yang 5. Imam Al-Ghazali tidak melanggar apapun. Saya tutup dengan satu pernyataan dari Profesor Dr. Ustadz Sayyid Agil Al-Munawwar. Kata beliau dalam salah satu video, bisa dicari di YouTube, saya ketemu beliau. Imam Al-Ghazali menempatkan satu hadis. Dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadis ini boleh apa enggak aku riwayatkan?" Oh, kalau begitu batallah ilmu hadis. Baca kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Imam Al-Ghazali ketika dia sudah selamat dari hasad dengki, 11 tahun dia meninggalkan majlis, dia kemudian berkhalwat sampai ke maqam ma'rifat, lalu kemudian dia menulis kitab yang pertama, Al-Munqidh Minadh Dhalal. Di situ dia sebutkan, orang kalau sudah sampai ke maqam itu, maka dia melihat malaikat, dia melihat nabi-nabi, dia melihat Rasulullah SAW. Yang pertama tadi saya bercerita tentang level ilmu. Yang kedua adalah tentang level buah daripada ilmu. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnat hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku cinta kepadanya, fa akunu ainahu, aku akan menjadi matanya, yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya melihat dengan pandanganku, aku akan menjadi telinganya mendengar dengan pendengaranku, aku akan menjadi tangannya memegang dengan tanganku, aku akan menjadi kakinya melangkah dengan kakiku. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Jadi Imam Abu Hamid Al-Ghazali dijadikan sebagai satu di antara 3 tiang Ahlus Sunnah wal Jamaah, beraqidah aqidah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, berfikih mazhab, berpegang dengan fikih 4 di antaranya kita pegang salah satu, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bertasawuf, tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi yang disusun secara sistematis oleh imam setelahnya, itulah dia Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Saya tutup dengan kalimat terakhir. Ketika bertemu dengan Habib Saggaf, beliau meriwayatkan salah seorang dari murid dari ayah beliau bermimpi bertemu Rasulullah SAW, bermimpi bertemu dengan guru beliau, mendengarkan pesannya adalah bacalah kitab Ihya Ulumuddin. Di akhir zaman goncangan yang luar biasa disuruh, dan alhamdulillah pondok-pondok salafiyah yang berpegang kepada kutubut turas untuk tazkiyatun nafs, pensucian diri, berpegang kepada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi yang selama ini goyang dengan tuduhan tidak mengerti hadis dan lain sebagainya, mudah-mudahan semakin kuat. Bagi yang belum membaca, mudah-mudahan membuka majelis-majelis dan mengikuti kajian kitab Ihya Ulumuddin. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Kepada Ustaz Abdul Somad atas jawabannya. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Buya Yahya dan Ustaz Abdul Somad, Anda bisa menghubungi nomor interaktif kami di 0823 40713338. Kami ulangi di 0823 40713338. Namun sebelumnya, kami berikan kesempatan pula kepada jemaah perempuan dengan satu pertanyaan. Kami persilahkan. Wa'alaikum maulana, wa'alaikum sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada yang kami hormati Ustaz Abdul Somad, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait yang Ustaz tadi jelaskan tentang Ustaz mencoba untuk berjumpa dengan para ulama supaya Ustaz bisa mendapatkan keberkahan dari para ulama tersebut. Ketika saya mendengarnya, tertegun hati saya bahwasanya untuk selevel Ustaz Abdul Somad bisa dengan mudah untuk berjumpa dan bertemu dengan para ulama. Sedangkan kami, khususnya saya yang orang awam, yang orang yang memang fakir dalam ilmu agama, terkadang saya mencoba untuk menyuruh anak-anak saya ketika ada kajian seperti ini ya Ustadz, yang tidak saya duga bahwa
Sebenarnya kedatangan kami di sini tadinya hanya untuk menjenguk seorang anak kami yang kebetulan seorang santri tahfiz di Al-Bahjah. Kemudian pagi ini baru kami tahu bahwa Ustaz Abu Somad mengisi kajian di pagi ini. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah salah ataukah apakah suatu hal yang suatu berlebihan jika saya menyuruh anak saya apabila ketemu dalam kajian seperti ini, saya menyuruh mereka untuk salam dengan ustadz atau ulama tersebut, Ustadz. Inti dari pertanyaan saya seperti itu. Intinya adalah bagaimana kami orang awam ini bisa berjumpa dengan ulama, istilahnya tuh kita setidaknya bukan untuk foto-foto, Ustadz, setidaknya bisa ketemu dan minta doa seperti itu, Ustadz. Jadi kalau kita ketemu dengan langsung, bertatapan langsung, minta doa secara langsung, itu sepertinya lebih afdol. Itu menurut saya sebagai orang awam. Mohon penjelasannya, Ustadz. Afwan, jika ada kata-kata yang saya yang kurang dimengerti, semoga Allah memberikan kepahaman atas pertanyaan saya ini. Syukron, jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu ya. Ketika sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ada seorang perempuan bernama Asma melahirkan seorang anak laki-laki bernama Abdullah, nama suaminya Az-Zubair ibn Al-Awwam. Maka anak yang baru lahir itu dibawakan kepada Rasulullah SAW. Rasul mengunyahkan kurma dan menyuapkannya, memasukkannya ke mulut Abdullah ibn Zubair ibn Al-Awwam. Ini salah satu bentuk sunnah membawakan anak, ibu membawa anak kepada Nabi, setelah Nabi tidak ada, membawa kepada al-ulama warasatul anbiya. Lalu kemudian ada seorang ibu bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim punya anak laki-laki bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik dia bawa menjumpai Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sahabat yang lain, sahabat-sahabatku ada yang kaya, memberikan tanah, memberikan unta, memberikan dinar dan dirham, uang emas dan perak. Aku tidak punya apa-apa, ini anakku. Maka dia serahkan ke Nabi. Nabi doakan, Allahumma aktsir amwalahu wa auladahu waj'alhu min ahli jannah. Ini diantara sunnah para sahabat dulu yang diakui, maka dia masuk dalam sunnah takririyah. Sunnah ucapan qauliyah, sunnah perbuatan fi'liyah. Perbuatan sahabat yang disetujui Nabi adalah takririyah. Begitulah para sahabat dulu membawa anaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu saya anak pertama, amat sangat memesankan. Dulu kalau libur sekolah, saya disuruh ngaji kepada kakek paman beliau, namanya Syekh Muhammad Ali. Nanti kamu kalau libur ngaji ke sana. Kalau khatam alhamdulillah, kalau nggak khatam dapat barokah aja. Lalu kemudian ada seorang juara musabaqah tilawatil Quran di Makkah tahun 1986, namanya Ustadz Armawi Abdurrahman. Saya diserahkan kepada beliau, disuruh ngaji, baca Quran, minta doa. Itulah yang membuat saya sampai hari ini ketika ada ulama saya datang. Tidak saya lihat masalah umur dan usia, karena begitu kami dididik, diajarkan oleh orang tua kami. Adapun masalah bisa salaman atau tidak, itu tentu melihat situasi dan kondisi ramai atau tidaknya. Kalau Ustaz Somad ketemu orang kan mudah saja, itu kan sekarang. Kalau dulu ketika kami tahu bahwa ada Syekh Yusuf Al-Qaradawi datang ke Mesir, dia tidak boleh datang, dia hanya boleh datangnya pada musim panas dan bicaranya di masjid hanya masalah keluarga, masalah politik nggak boleh. Kami dapat kabar Syekh Yusuf Qaradawi katanya sedang ada di Kairo. Langsung kami naik bis rame-rame dengan kawan-kawan pergi menyeberang Sungai Nil sampai ke Ajuzah. Di situ ada masjid yang didirikan oleh anak dari Syekh Khalil Al-Khusari yang kemudian jadi artis taubat. Dia kumpulkan artis-artis taubat. Malam itu kami hadir, Syekh Yusuf Qaradawi menyampaikan tausiah menggelegar berapi-api. Kami nggak paham karena mahasiswa baru. Dan setelah beliau selesai acara, kami rebutan air minumnya, dan semua yang rebutan itu orang Indonesia. Jadi kita memang sudah dididik untuk dekat. Lalu kemudian saya musim panas, katanya ini musim panas ada Syekh Said Sabiq yang nulis kitab fikih sunnah. Beliau ketika itu di Makkah, tapi kalau musim panas dia pulang ke Kairo. Kami pun datang ke Masjid Al-Hadiyul Islami mendengar beliau. Sudah
tua sekali, ngomongnya tidak lagi begitu jelas, tapi kami hanya sekedar datang untuk melihat, mendengar, mengambil barokah. Jadi bukan hanya sekarang, dari sejak dulu. Begitu juga dengan para masyayikh siapapun itu, kalau datang untuk mendengar musyafahah, mendengar riwayat-riwayat dari mulut mereka, kalau kebetulan ketemu bisa dekat ijazah dan lain sebagainya. Itulah yang saya lakukan dari dulu, dididik orang tua sampai hari ini. Sehingga kalau ada ibu-ibu membawa anaknya mendekatkan dengan majelis ilmu, itu sesungguhnya adalah pendidikan pelajaran yang luar biasa. Itu berkesan dalam hati dan pikiran mereka, dan mendoakan para alim ulama. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan kami haturkan kepada Ustaz Somad atas jawabannya. Baik Buya, Ustaz Muhammad nampaknya telah masuk untuk telepon, kami sabar terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersalawat terlebih dahulu Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Ibu Retno dari Lampung. Baik Ibu, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya atau Ustaz Somad. Ya Allah, alhamdulillah. Langsung aja ini Buya sama Ustaz Abdul Somad. Ada senangnya subhanallah. Ini yang saya mau tanyakan. Saya ini kan orang awam. Ternyata ya ini kurang. Ya tahunya gimana ya, berita-berita itu dari televisi gitu. Mengenai COVID apa 19 yang udah berapa tahun ini. Nah, terus anjuran dari pemerintah itu ada 3 itu, pakai masker, cuci tangan, terus jaga jarak. Tapi pesan ibu juga pesan ibu itu ya, cuci tangan itu. Terus tapi kan berkepanjangan juga belum sampai sekarang pun belum tuntas itu COVID. Yang ingin saya tanyakan itu kenapa? Karena kita tuh yakin dengan doa semua akan bisa berubah. Tapi kenapa dari anjuran pemerintah itu kok nggak ada dianjurkan jadi setiap warga untuk berdoa, ya Allah lindungi, ya Allah Indonesia, ya Allah jauhkan Indonesia dari COVID itu. Nah, yang selama ini anjuran itu mesti dari ulama atau ustaz atau tokoh-tokoh agama ya dalam pengajian, dalam majelis-majelis ya dianjurkan untuk berdoa begitu. Tapi itu kan bagi yang mau dan yang tahu. Misalkan di majelis-majelis itu, kenapa kok pemerintah tidak menganjurkan semua warganya untuk berdoa? Dan kita itu kayaknya orang awam kayak gini, karena yakin gitu loh, Ustaz, Buya, kalau dengan semua berdoa itu akan hilang gitu, karena dengan doa. Gitu, intinya itu. Dan maksudnya kenapa kok pemerintah nggak menganjurkan itu? Mohon penjelasannya, itu aja ya. Ustaz Abdul Somad begitu. Terus lagi kalau mungkin dikasih kesempatan, misalkan juga untuk menjaga anak-anak bangsa ini. Anak-anak bangsa ini apa itu? Untuk menjaga ya keamanan semua, menjaga Indonesia. Kadang ada penculikan, kadang ada apa itu narkoba, dan semua kriminal gitu. Kenapa juga nggak dilibatkan dengan ibu-ibu anak Indonesia? Kan anak-anak Indonesia semua, anak-anak Indonesia untuk dilibatkan dalam bangsa. Kenapa ibu-ibunya ini, kan dia punya ibu. Mohon maaf Ibu, bisa langsung di pertanyaan. Iya, intinya kenapa ibu-ibu anak Indonesia kok nggak dilibatkan untuk berdoa? Suatu contoh ini, waktu tahun berapa itu ada musibah Sulawesi tsunami, karena dengan doa ibunya minta 1 minggu yang lalu, yang sebelumnya itu minta doa, minta kita, alhamdulillah dia selamat dan dia berangkat gitu. Maksudnya doa itu loh Ustaz, kenapa kok pemerintah nggak menganjurkan doa? Gitu aja. Mohon pencerahan dan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya Yahya memberikan isyarat supaya saya yang menjawab. Yang pertama, pemerintah sudah menganjurkan untuk berdoa. Cuman mungkin anjurannya
kurang viral. Anjuran berdoa di masjid tidak bisa dilakukan karena masjidnya tutup. Berdoa di rumah masing-masing. Mungkin juga masalah doa ini urusan masing-masing, tidak perlu campur tangan negara. Jadi ibu-ibu dengan power emak-emak berdoa masing-masing, mendoakan anak-anaknya. Jadi masalah keterlibatan pemerintah melalui protokol kesehatan, melalui anjuran adalah bagian dari kewajiban ulil amri. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Karena tugas daripada pemimpin, kata Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, di antara kewajiban pemimpin adalah ra'id din wa siyasatud daulah, menjaga agama dan menjaga negara. Di antara menjaga adalah doa, karena ikhtiar tidak bermakna tanpa doa. Tidak ada anjuran, kita tetap mendoakan negeri ini aman, ibu-ibu mendoakan anak-anaknya supaya selamat dari narkoba dan lain sebagainya. Sebagai salah satu contoh, saya beri satu contoh untuk menjawab pertanyaan ini. Ada seorang ibu yang anaknya pecandu narkoba, sudah dinasehati nggak mempan, akhirnya dia tawaf, dia bawa air zam-zam 1 dirigen, doanya cuma satu, supaya anaknya sembuh dari narkoba, sembuh dari narkoba, sembuh dari narkoba. Setelah itu dia pulang, dia kasih minum, dia mandikan, anaknya sehat. Nah, itulah pentingnya doa seorang ibu kepada anak yang luar biasa. Karena ibu mengandung, menyusukan, melahirkan, mengandung lagi, menyusukan lagi, melahirkan lagi. Dan sehingga anak-anak ini tidak terhijab doa ibu, maka doa ibu luar biasa untuk anak-anaknya. Ibu saya tahu dia mendoakan saya setelah beliau meninggal dunia, jamaah datang. Ustaz Somad, kemarin saya lewat di depan rumah almarhumah ibu Ustadz. Oh, ibu sering ke sana? Ya, dulu waktu beliau masih hidup saya sering bertamu, sekarang setelah meninggal saya lewat di depan rumahnya. Terus dulu dia pernah cerita, katanya anak saya itu kalau dia keliling-keliling pulang ke rumah, dia tidur, saya doa malam, saya zikir di depan kamarnya, saya mendoakan dia. Dia tidak pernah cerita ke saya. Walaupun saya sudah tua, sudah punya anak, orang tua tidak pernah berhenti mendoakan. Maka ibu-ibu tetap mendoakan, walaupun belum ada anjuran khusus untuk ibu-ibu, doakan saja tanpa anjuran. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Masih terus? Ya, ini cuman beliau harus melanjutkan acara ini. Pengajian tetap berjalan berlanjut. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Lihat dulu pas-pas belum berhenti. Masya Allah. Jazakumullah. Oh iya, Bro. Oh iya, minta doa. Nanti lanjut lagi, pengajian masih ada. Minta doa kepada beliau. Bismillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin wan nabiyyin was siddiqin wa syuhada was salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.